Baik. Nah, judul materi hari ini adalah pengali Lagrange. Kenapa pengali Lagrange? Sebetulnya ini materi tetap kasus minimum maksimum, tetapi untuk menyelesaikannya kita perlu sebuah pengali yang namanya pengali Lagrange. Oke, mari kita lihat. Ini sebetulnya eh, prinsipnya hampir sama dengan mata kuliah. Kalau sekarang mungkin kalian ngambil bareng atau sudah pernah ya, riset operasi. Di riset operasi itu kan kita menentukan apa namanya, mengoptimalkan sebuah fungsi atau sebuah, kalau kita punya kasus nih, kemudian dalam kasus itu tuh kita perlu mengidentifikasi manakah yang menjadi fungsi sasaran atau fungsi objektifnya. Kemudian selain fungsi sasaran itu kita punya fungsi kendala atau constraint atau syarat-syarat gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengoptimalkan fungsi tersebut, kita harus memperhatikan constraint-nya. Nah, ini juga begitu. Jadi, eh, metode Lagrange yang akan kita gunakan kali ini itu adalah salah satu cara untuk menentukan titik maksimum atau minimum, intinya titik optimum gitu ya, dari sebuah fungsi yang disertai dengan syarat atau kendala gitu. Jadi, kendala sama syarat ini harus diperhatikan menjadi syarat ketika kita meminimumkan atau memaksimalkan. Dan ini banyak sekali digunakan di dalam contoh kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi. Contohnya ya, misalnya eh, kita punya pabrik nih, terus kita barang, membuat produk. Nah, pada saat kita membuat produk, tentu kita beli bahan baku, kemudian biaya promosi, gitu kan. Nah, dengan bahan baku sekian, biaya promosi sekian, kira-kira saya harus menjual berapa rupiahkah per unitnya supaya keuntungan yang saya hasilkan itu maksimum. Contoh, contohnya seperti itu, gitu ya. Itu bagaimana kita harus mengoptimalkan laba, tapi dengan memperhatikan bahwa kita sudah mengeluarkan beberapa biaya untuk biaya promosi, biaya modalnya, untuk beli bahan baku, tenaga kerjanya, gitu ya. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita terapkan dalam apa namanya, cara untuk mencari nilai optimum itu, maka metode dengan Lagrange ini akan membantu kita memperoleh nilai-nilai tadi. Jadi nanti akan di dari sebuah kasus nih kita bisa identifikasikan manakah atau apakah sasaran atau goal atau target dari kasus ini gitu. Itu kita harus bisa mengidentifikasi. Kira-kira nih di kasus ini tuh kita harus meminimalkan atau memaksimalkan apa namanya, sasarannya gitu ya. Nah, nanti sasaran itu kita bentuk fungsinya. Nanti di dalam fungsi itu ada variabel-variabel yang terlibat gitu, bisa dua variabel atau lebih gitu ya. Yang jelas tidak satu, karena kan kita sekarang bicara tentang fungsi dengan variabel lebih dari satu. Jadi fungsi sasarannya tadi nanti kita harus bisa mengidentifikasikan variabelnya apa aja. Nah, lalu eh, selain itu kita juga akan diharuskan untuk mengidentifikasikan fungsi kendalanya, constraint-nya. Jadi sasarannya apa, kendalanya apa. Sasarannya itu tentu dari kalimat, kalau dari soal ya, kalau dalam soal tentu ada kalimat meminimumkan atau memaksimalkan. Tapi ketika kita sudah terjun dalam apa namanya, permasalahan sehari-hari, tulisan itu kan nggak nampak. Out Tapi dulu kita, ya Bu ya. ya, tapi kita bisa merasakan, oh ini tuh harus diminimumkan, ini harus dimaksimalkan, gitu ya. Oke, jadi dari fungsi F yang kita punya, kita nanti akan mendefinisikan fungsi sasarannya. Kemudian kita perlu constraint-nya atau kendalanya seperti apa. Misalnya kalau dalam hal ini tuh kita punya fungsi kendala V gitu. Sasarannya pakai F, fungsi F gitu ya. Nah, dari dua fungsi itu, nanti dengan menggunakan Lagrange, kita perlu membuat satu fungsi bantuan. Saya sebut G, tapi nanti pada prakteknya variabelnya boleh bebas ya. Nah, dalam hal ini nih, saya pakai huruf G untuk mendefinisikan fungsi bantuannya.
Nah, fungsi bantuan itu adalah penjumlahan dari fungsi sasaran dengan kendalanya, di mana bagian fungsi kendala itu dikalikan dengan lambda. Nah, lambda ini yang disebut dengan pengali Lagrange, gitu ya. Jadi ini kita buat satu fungsi baru yang merupakan penjumlahan dari fungsi goal atau fungsi target atau fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya dengan fungsi kendala yang sudah dikalikan pengali Lagrange. Kemudian sama kayak kemarin, ketika kita mencari nilai optimum dari sebuah fungsi, maka kita bisa menggunakan turunan pertamanya. Nah, kemudian ini jadi fungsi G itu kita turunkan terhadap semua variabel yang dimiliki. Kalau variabelnya 3, berarti kita cari turunan G ini terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Lalu dienolkan. Tujuannya supaya nanti kita bisa mendapatkan berapakah nilai X, Y, Z-nya. Atau kalau ini belum ketemu, kita minimal bisa mencari nilai Lagrange-nya. Pengalihnya itu berapa gitu ya. Tapi sekali lagi sasaran kita bukan mencari nilai Lagrange. Sasaran kita adalah mencari nilai X, Y, Z supaya kita bisa mengetahui berapakah nilai tertinggi atau nilai terendah yang bisa kita peroleh. Gitu ya. Nah, caranya cuma ini aja sih. Oke, kita mulai contohnya ya. Ini saya kerjakan ulang aja supaya kalian mendapatkan gambaran bagaimana cara mengerjakannya. Oke, misalnya kita punya kasus seperti ini. Berapakah luas daerah terbesar yang bisa dimiliki oleh sebuah persegi panjang jika panjang diagonalnya 2? Jadi nih, kita punya kasus ada sebuah persegi panjang yang tidak diketahui dimensinya, yang tidak diketahui ukurannya, tapi hanya diketahui diagonalnya aja. Panjangnya berapa, lebarnya berapa tidak diketahui. Tapi yang jelas tujuannya adalah mencari luas terbesar gitu. Nah, itu menjadi fungsi sasaran. Jadi kalau di sini yang bisa kita identifikasikan sekarang adalah fungsi sasarannya adalah memaksimalkan luas persegi panjang. Nah, sekarang kita eh, tuliskan rumus luas persegi panjangnya. Luas rumus persegi panjang itu kan apa namanya? Variabelnya misalnya panjangnya X, lebarnya Y gitu. Maka nanti ruas persegi panjangnya adalah X kali Y. Gitu ya. Ini boleh kita tuliskan di mana X sama dengan panjang, kemudian Y-nya adalah lebarnya. Oke, berikutnya eh, kita definisikan lagi fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah bahwa diketahui di situ panjang persegi panjang itu punya diagonal 2. Nah, jadi sekarang fungsi kendalanya adalah apa namanya? Kalau persegi panjang diagonal 2 berarti kita hitung dulu nih diagonalnya sama dengan 2. Nah, kalau saya pakai ini sebentar. Dan kita bisa gambarkan begini ya. Kita membayangkannya kan begini nih. Kalau kita punya persegi panjang, kemudian ini misalnya X, ini Y, lalu diketahui diagonalnya itu 2 gitu. Nah, dengan Pitagoras kan kita bisa menghitung 2 ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat kan gitu ya. Jadi ini kita tuliskan dengan menggunakan hukum Pitagoras.
panjang diagonal sebuah persegi panjang. Nah, kita tuliskan di sini. X kuadrat plus, ini kan sudah kita definisikan bahwa panjangnya X, lebarnya Y. Jadi kita bisa tulis begini. Ini sama dengan R kuadrat kan gitu ya. Jadi R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, padahal R-nya di situ diagonalnya 2. Ya kan 2 ya. Maka kita bisa tuliskan begini. Ini sama dengan 4. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita ini yang disebut dengan fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendalanya adalah ini, gitu. Atau kalau mau kita bisa tuliskan ini sama dengan 0, gitu ya. Nah, berikutnya, jadi kita sudah punya fungsi sasaran, kemudian fungsi kendala. Nah, berikutnya kita buat fungsi bantuan. Fungsi bantuan adalah gabungan dari kendala dan sasarannya. Misalnya ini G. Variabelnya kan X dan Y. Terus ini F. Saya tulis dulu aja. Plus lambda. Ini. Gitu ya. Tapi berarti kan fungsi sasarannya F X Y-nya itu kan tadi X Y plus kemudian fungsi kendalanya ini kita masukkan ini nih. Nah, itu. Lalu kita turunkan. Kita cari turunan D terhadap semua variabel. Turunannya tentu turunan parsial ya. Sekarang kita cari turunan parsialnya. G terhadap X. Ini kalau diturunkan terhadap X berarti hasilnya Y. Plus, ini berarti 2X lambda. Ini disama dengan kan 0. Maka dari sini kita punya ini kalau dipindah ruas kan begini ya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu ini mau diapakan, kita lihat dulu ini deh. Kita cari dulu yang G terhadap Y. Nanti kita baru tahu ini harus diapakan. Kalau turunan G terhadap Y berarti ini X, lalu ini 2Y lambda sama dengan 0. Gitu ya. Satu lagi terhadap Z, oh sini nggak ada. Oke, variabelnya cuma 2. G sama X. Nah, sekarang coba lihat. Ini sama-sama 0. Artinya, kalau ini kita beri persamaan 1 gitu ya.
Persamaan pertama. Baru ini kayak tadi yang saya, oh ini bisa dikeluarkan. Ini sama-sama mengandung lambda. Jadi ini lambdanya kita keluarkan. Di ini sama dengan min. Gitu kan ya. Kemudian berarti lambda sama dengan Y per 2X. Nah, gitu kan. Dari persamaan 2 juga sama. Dari persamaan 2, kita peroleh, oh sorry, ini, ya, ini X sama dengan, nih, jadi lambda sama dengan X per 2Y. Gitu. Nah, ini disamakan. Sama-sama lambda berarti ini sama dengan ini. Ini berarti kan bisa kita hilangkan ya. Nah, ini kan bisa kita kali silang tuh. Kalau dikali silang itu berarti 2X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Nah, berarti kan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya, berarti ini sama dengan 0. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0 itu kan sama dengan X min Y, X plus Y sama dengan 0. Gitu ya, jadi diperoleh X-nya sama dengan Y. Kok di situ? Ini X sama dengan Y atau X sama dengan min Y. Tapi yang X sama dengan min Y kan tidak memenuhi ya. Karena kan luas tidak mungkin negatif. Ini yang negatif ini nggak memenuhi. Jadi kita masukkan nih X sama dengan Y ke nilai kendala sini. Ini masukkan ke fungsi kendala. Ya, ini diganti salah satu X-nya atau Y-nya. Karena X sama dengan Y, maka ini bisa kita tulis begini kan. Jadi 2X sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Akar 2, maaf. Nah, dan Y-nya juga akar 2. Karena nilai X dan Y sama. Jadi artinya luas terbesar hanya bisa diperoleh kalau bangun itu, persegi panjang itu adalah sebuah bujur sangkar. Jadi luas terbesar dari persegi panjang
tersebut adalah akar 2 kali akar 2. Bentar ya, saya tulis dulu. Artinya ini sebuah bujur sangkar. Pertanyaannya apa tuh tadi? Luas daerah. Jadi luas daerahnya adalah 2 satuan luas. Gitu ya. Oke, saya baca cat dulu. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Intan. Oke, nggak apa-apa. Nanti lihat rekamannya aja. Oke, ini salah satu contoh dari penggunaan fungsi sasaran, fungsi kendala, dan fungsi bantuan. Ada pertanyaan untuk contoh pertama? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sebetulnya nih ya. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba yang nomor 1 ya. Ini contoh 2. Tentukan nilai minimum dari fungsi f, fungsi tersebut terhadap kendala G. Jadi karena di sini fungsi sasarannya sudah diketahui, fungsi kendalanya diketahui, kita langsung membuat fungsi bantuan. Oke, kita pakai G lagi aja. Variabelnya ada 3, X, Y, Z. F-nya adalah 3X plus 2Y plus Z plus 5. Ditambah fungsi kendalanya. Ini kita kalikan dengan pengali Lagrange dulu. Nah, 9X kuadrat plus 4Y kuadrat min Z. Oke ya. Oke, sekarang kita cari turunannya. Oke, 2X, 2G per 2X. Oke, turunan G terhadap X berarti 3 plus 18 lambda. Ini sama dengan 0. Nah, kalau ini bisa kita cari langsung nih. Ya, 0. Coba ini bisa nggak? Bisa. Gini aja. Maka ini kan bisa ketemu nih. Karena variabelnya cuma 1 ya. Ini berarti sama dengan min. Saya pakai panah aja. Ini aja ya. Nah, berarti lambda sama dengan min 1/6. Ya. 3/18. Oke, lambdanya sama dengan 1/6. Berikutnya, sekarang kita cari turunan G terhadap Y. 2. Lalu yang ini 2 kali 4, 8. 8. Oh, sorry. Ini ada X, maaf, saya kurang. Ini 18X ya.
begini, ini begini. Oke, ini 8Y. Berarti ini 2, ini min 8Y, berarti lambdanya adalah min 1/4Y, gitu ya. Berikutnya, G terhadap Z. G terhadap Z itu 1 plus lambda, min lambda ya. Ini min lambda, ini min lambda. Sama dengan 0. Nah, dari sini, ini udah ketemu nih lambdanya 0. Lambdanya 1, maaf. Ini jadi lambda sama dengan 1. Nah, gitu ya. Kalau ini kita beri nomor, ini persamaan bersama. Ini persamaan I2. Tuh. Kita masukkan lambda ini, lambda sama dengan 1 ke dalam persamaan I1 dan I2. Ya. Yang ini 1. Berarti kita punya 6X sama dengan min 1. Ini berarti X sama dengan min 1/6. Ini ya. Kemudian yang persamaan kedua ini juga sama. Saya kasih warna dulu. Ini berarti 4Y. Kita kali silang ya. Berarti Y sama dengan min 1/4. Oke, X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Sekarang kita nyari Z-nya. Z kita cari dengan menggunakan fungsi kendalanya. Nilai Z-nya. Fungsi kendalanya mana? Kita lihat fungsi kendalanya adalah ini ya. Ini. Ini. Kita masukkan X-nya adalah min 1/6. Berarti kalau kita masukkan ke sini. Bentar, saya ganti kurungnya ini biar besarnya mengikuti. Nah, gitu ya. Ini juga sama.
Ini kan berarti sepertiga enam ini ya. Kemudian yang ini per 16. Hmm. Jadi kalau ini kita hitung 9 per 36, ini berarti seperempat. Kemudian ini juga seperempat. Nah, jadi Z sama dengan setengah. Gitu ya. Udah. Jadi pertanyaannya adalah kita lihat nilai minimum. Jadi nilai minimum dari F-nya tadi hmm, ya, ini adalah tinggal kita masukkan aja. Ini kita masukkan nilai X-nya min seperempat, ini Z-nya setengah, lalu Y-nya min seperempat, kemudian X-nya seperenam. Nih, masukkan ke sini. Ganti kurungnya. Ini adalah ini min setengah, kemudian min setengah lagi, 2 kali seperempat ya. Kemudian ini plus setengah, plus 5. Ini sama dengan, ini sama ini habis, jadi 5 dikurangi setengah, 4 setengah. Ini berarti nilai minimumnya. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk soal nomor 2. Aman ya? Oke, satu lagi ya. Satu lagi kita bentuk yang soal cerita. Ini tadi sudah nomor 3. Nomor 4. Coba kita lihat dulu yang lain. Oke, kita coba nomor berapa ya? Sebetulnya sama aja sih. Nomor 8. Oke, misalnya nomor 8 ya. Dimiliki sebuah balok tegak tanpa tutup yang volumenya 32 meter kubik. Berapakah ukurannya atau dimensinya sehingga bahan yang diperlukan itu bisa minimum gitu. Karena yang diketahui hanya volume kan kita membuat dimensinya bisa bebas gitu. Tapi dari sekian bentuk dimensi yang bisa dibuat itu tentu ada eh, apa namanya bahan yang paling minimum gitu ya. Kita coba nomor 8 ya.
Contoh 3. Oke, fungsi sasarannya. Lihat ada kata-kata minimum sama maksimum. Nah, ini meminimumkan bahan. Bahan yang dibutuhkan ya. Artinya ini sama dengan meminimalkan luas permukaan balok. Balok tanpa tutup. Berarti fungsinya kita coba gambarkan di sini dulu. Hmm, ini. Oke. Balok tanpa tutup itu berarti gini. Kita nggak ngerti ukurannya ya. Buat gini dulu aja ya. Nah, kalau ini X, lebarnya Y, tingginya Z, gitu ya. Ini saya gambar, kita masukkan ke sini. Oke, berarti luas permukaan baloknya adalah F. Ini F, variabelnya X, Y, Z. Boleh PLT gitu ya, bebas. Ini tanpa tutup, berarti yang luas depan itu adalah XY, sama belakang ada, berarti ini 2XY, gitu ya. Plus samping kiri, samping kanan, luas permukaan samping itu berarti Y kali Z, ada 2, sebelah kanan sama sebelah kiri. Berarti ini 2YZ, plus bawahnya, alasnya permukaannya, sorry, depan itu X kali Z. Ini X kali Z. Belakang juga X kali Z, gitu ya. Yang hanya satu adalah yang bawah. Ini tanpa tutup. Berarti hanya satu luas alas itu adalah XY. Gitu ya. Jadi 2XZ depan belakang. 2YZ itu karena samping kiri samping kanan. Dan XY satu aja itu untuk alas. Gitu ya. Ini fungsi sasarannya. Sedangkan fungsi kendalanya adalah fungsi kendalanya ini volume. Volumenya 32 meter kubik. Nah, volume balok kalau ukurannya begini kan berarti X, Y, Z itu sama dengan 32. Gitu ya. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita buat fungsi bantuannya. Fungsi bantuannya adalah G sama dengan ini. Saya copy aja fungsi sasaran plus fungsi kendala. Fungsi kendalanya kita tambahkan dulu faktor pengalinya lambda. Kemudian ini kita masukkan di sini. Tapi 32-nya sudah ikut ke kiri. Jadi fungsi kendalanya itu dinolkan. Luas kanannya masuk ke kiri. Gitu ya. Sekarang kita cari turunannya. Turunan parsial G terhadap semua variabel yang dinolkan nanti. Ini G terhadap X itu sama dengan 2Z plus ini ya.
Ini nggak ada, terus ini Y, lalu yang ini YZ, min, YZ lambda, sama dengan 0, gitu ya. Oke, ini kayaknya nanti ada lambdanya semua, jadi ini kita keluarkan aja lambdanya. Nih, berarti, nah kan gini ya, maka lambda sama dengan ini sama dengan 2Z plus Y per YZ. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari turunan, saya copy aja ya. Y terhadap X. Sekarang Y terhadap variabel berikutnya Y. Nah, kalau terhadap Y berarti ini enggak ada. Yang ini 2Z ya. Lalu yang ini X. Kemudian yang ini XZ. Gitu ya. Oke. Nah, berarti ini XZ, kemudian ini X, gitu. Jadi lambda sama dengan 2Z plus X per XZ. Gitu ya. Oke, sekali lagi sekarang terhadap Z. Terhadap Z ini 2X, kemudian yang ini 2Y, ya betul. Saya ngecek lagi. Oke, sekarang saya ulangi. Terhadap Z, ini 2X, ini 2Y, ini enggak ada. Lalu ini XY. Gitu ya. Berarti ini 2X plus 2Y sama dengan XY. Gitu ya. Jadi lambda sama dengan 2X per 2 plus 2Y. Gini. Oke, ini kita beri nomor. Persamaan I1. Persamaan I2. Ya, sekarang kita cari, kan goal kita mencari berapakah nilai X, Y, Z-nya. Nah, jadi kita cari relasi ini. Ini kan sama nih. Sekarang kita samakan dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 dulu ya. Jadi ini sama dengan ini. Ini berarti sama-sama kita kalikan Z. Nah, ini kan ini bisa kita hapus. Gitu ya. Sekarang kalau kita kalikan silang, 2XZ
plus XY sama dengan 2Z. 2YZ, ya, 2Z kali Y plus XY. Oke, ini kan bisa dicoret sama ini ya. Bisa dicoret. Jadi ini bisa kita hilangkan. Kemudian duanya juga bisa kita hilangkan. Kemudian ini Z-nya bisa kita hilangkan. Jadi ternyata Y sama dengan X. Nah, hubungan ini kita simpan dulu. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang lain, misalnya 1,3 atau 2,3. Boleh bebas. Ini sekarang 2 dan 3 ya. Samaan 2 ini samaan 3 ini. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya ada X-nya. Jadi kalau ini kita kalikan X, ini boleh hilang. Dengan ya. Kemudian kita kalikan silang. 2YZ plus XY sama dengan 2XZ plus 2YZ. 2Z-nya ini bisa kita hapus. Ini kan sama ya, ruas kanan ada 2YZ, ini juga ada 2YZ. Jadi, ini bisa kita sederhanakan. Gini ya. Nah, kemudian X-nya bisa kita hilangkan. Kalau ini kita bagi X yang sama-sama hilang. Jadi, sekarang kita punya ternyata 2Z itu sama dengan Y, atau Y itu sama dengan 2Z. Nah, jadi sekarang kita bisa menemukan berapakah nilai X, Y, Z-nya dengan menggunakan fungsi kendala. Kendalanya kan ini ya, bahwa volumenya itu 32. Volumenya kan X, Y, Z. Jadi ini. Nah, sekarang kita jadikan satu variabel. Kita gunakan variabel Y-nya kita ganti 2Z ya. Ini 2Z. Kemudian X-nya kan sama dengan Y. Jadi ini kan juga sama dengan Z. Iya benar ya. Y itu sama dengan X. Padahal Y-nya 2Z. Jadi sekarang X-nya kita ganti Y. Padahal Y-nya 2. Oh ini 2Z. Gini ya. Jadi kita punya 4 Z pangkat 3 sama dengan 32. Berarti Z pangkat 3-nya sama dengan 8. Maka Z sama dengan 2. Nah, kalau Z-nya 2, berarti eh, Y-nya sama dengan 2 kali 2 ya. 4. Dan X-nya sama dengan 4 juga, karena X sama dengan Y. Jadi, tadi pertanyaannya adalah meminimalkan bahan ya. Bahan yang dibutuhkan
Ini kita masukkan X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 2. Jadi ini 4 kali 2, ya. Kemudian Y-nya 4, Z-nya 2. Lalu ini 4 kali 4. 16, 16, 16. Jadi hasilnya adalah 48 satuan luas. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi apapun soalnya, yang penting kita bisa mengidentifikasi fungsi targetnya apa, kemudian syaratnya apa, atau kendalanya apa. Udah, kemudian selanjutnya kita bisa membuat fungsi bantuannya, terus diturunkan, tidak sulit ya. Lalu dinolkan untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya. Kalau tidak bisa langsung ketemu, maka kita bisa minta bantuan lewat kendalanya, lewat Lagrange dulu. Gitu. Gitu ya. Yuk, silakan. Ada yang ditanyakan? Besok soalnya berarti sampai ini ya. Oke. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa diterima dengan mudah dan ya sekali lagi besok soal ujiannya sampai ini. Ya, Mbak Yunia silakan. Ada yang Ibu izin ditanyakan? bertanya, Bu. Gimana, Mbak? Suara saya terdengar ya, Bu. Suara Oh, saya terdengar ya. terdengar, ha, dengar. Agak serak ya? Nah, Gimana? iya, izin bertanya, Bu. Besok Ya. untuk sistem ujiannya sendiri pengumpulannya sesuai dengan jamnya atau tidak ya, Bu? Kebetulan saya Mm-mm. sendiri kan kerjanya shifting ya, Bu ya. Oh ya. Nah, sepertinya di dua Hmm. minggu atau 1 minggu ke depan itu saya di middle shift, Bu, shift 2. Oh Jam gitu. kerja itu mulai berkenan, apakah boleh ditambahkan kelonggaran waktu pengumpulan seperti itu, Bu? Siapa tahu mungkin teman-teman lainnya yang kelas mitra juga ada yang kerjanya shifting juga mungkin. Ya, oke. Seperti Terima itu kasih sih, Mbak Bu. Yeni. Terima kasih. eh Baik. Kebetulan Mas Eko juga. Jadi biasanya untuk kelas mitra, saya berikan waktunya 24 jam. Jadi misalnya jadwal kita tuh biasanya kan di hari yang sama ya. Ini hari Selasa jam setengah 8. Nanti waktu pengumpulannya Rabu setengah 8 Masa. malam juga. 24 jam. Jadi waktunya monggo di manage sendiri. Oh, Saya berikan waktu 24 jam. baik, Ibu. Gitu ya? Cukup ya? Iya, Oke. Nanti di baik, Bu. Terima kasih ya, ambil Bu, atas kelonggaran. Cukup, Bu. Cukup, cukup. sama-sama. Oke, oke. Ye, gitu ya. Ada Iya, lagi? ya udah. Jadi problemnya Terima cukup kasih, ya. Iya, sama-sama Mbak Bu, Yuni. ya. Mm-mm. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira itu ya.